Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota saya Iza Fadlur Rozaki NPM 72, ada Dia Safitri, Ya, saya pikir ada ya. Diana Sri Kurniawati NPM 73, Dia Safitri NPM 74, dan Lutfiani NPM 75. Diana belum masuk ya? Diana belum masuk ini? Udah Pak, bentar. Udah. Ya. Ya. Definisi syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Syahadat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya syahidat, yang artinya telah bersaksi. Arti secara harfiah syahadat adalah memberikan persaksian, memberikan ikrar setia, dan memberikan pengakuan syahadat. Syahadat artinya mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat terdiri dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain dan syahada Rasul, yaitu asyhadu alla ilaha illallah yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat. Syahadat memiliki makna yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seolah-olah orang Muslim mengatakan, aku bersaksi kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhan yang Esa dan tidak ada sekutu baginya. Aku mendustakan semua jenis patung dan berhala serta yang disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Di sini, seorang Muslim beriman kepada seluruh rasul dan mengakui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan beliau merupakan nabi terakhir. Selain itu, ia juga beriman bahwa Islam adalah penutup seluruh agama. Syarat syahadat. Ilmu, yaitu mengetahui makna dan maksud dari kalimat syahadat baik dalam hal isbat atau menetapkan, maupun nafi, yang berarti menafikan. Maka tiada yang berhak disembah selain Allah. Yakin, yaitu meyakini enggan seyakin-yakinnya akan komitmen dari kalimat syahadat. Menerima dengan hati dan lisan dengan konsekuensinya. Tunduk dan patuh kepada segala yang dikehendakinya. Benar dalam mengatakannya. Ikhlas dalam melakukannya tanpa dicampuri ria. Mencintai kalimat syahadat atau tauhid ini dengan segala konsekuensi. Ya. Dia. Itu pasti dianmut. Aduh. Halo. Kalimat tauhid. Keutamaan syahadat atau kalimat tauhid. Allah akan menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. Allah akan menjadikan dan menghiasi dalam hatinya rasa cinta kepada iman, serta menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Syahadat atau kalimat tauhid akan mencegah seorang muslim kekal di neraka. Syahadat atau tauhid merupakan penentu Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Diterima atau ditolaknya amal manusia
Dan Allah Ta'ala menjamin akan memasukkannya ke surga. Berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah, misalnya menyembah selain Allah. 2, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, kemudian dia meminta kepada perantara-perantara itu dan menjadikan mereka sebagai wasilah. 3, orang yang mengolok-olok agama atau ajaran Rasulullah SAW. 4, memberikan pertolongan kepada orang kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. 5, berpaling dari agama Allah. Dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Implementasi syahadat dalam kehidupan. Konsep awal tauhid adalah menempatkan Allah sebagai Rabb. Allah telah menciptakan alam semesta sebagai Khalif atau pencipta, dan kita adalah makhluk atau yang diciptakan, sehingga manusia harus tunduk kepada ciptaannya. Jika seseorang belum mengimani hal ini, ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim yang lurus. Posisi syahadat menempati urutan pertama dalam rukun Islam. Tanpa syahadat, rukun Islam lainnya akan runtuh. Begitu juga dengan rukun iman. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam. Dan tegaknya rukun Islam pasti didahului tegaknya syahadat Rasulullah SAW. Mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 tiang pokok, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Puji Agustina. Saya Siti Amalina. Di kelas dulu, share screen-nya itu. Siti Amalina. Puji Agustina. Di kelas dulu share screen-nya itu. Amalina, silakan. Ya, Pak, izin bertanya. Ya. Bagi orang difabel, Sudah, Pak. misalnya bisu, apakah syahadat melalui bahasa isyarat sudah dianggap sah? Nomor berapa kamu? 0065. Puji, silakan. Untuk menyambung pertanyaannya Amalina, sebagai tambahan, apakah hukumnya belajar bahasa isyarat? Karena ada orang bisu yang non-muslim hendak masuk Islam tapi kebingungan bagaimana cara bersyahadatnya. Itu seperti apa? Bagaimana? Nomor berapa kamu? 0069. Ada lagi? Saya Pak Nafiatun. Nafiatun, silakan. Ya. Iman itu merupakan perpaduan antara ucapan, keyakinan hati akan kebenaran Allah, Nabi dan Rasul-Nya, serta ajarannya. Apakah termasuk orang yang beragama Islam jika hanya yakin adanya Allah, tetapi tidak menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya? Nomor berapa kamu? 99. 9. Ada lagi? Oke, silakan direspon. Sebentar, Pak. Saya ya, Pak. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Ini kan pertanyaannya apa hukumnya belajar bahasa isyarat dan orang yang masuk Islam padahal dia bisu atau tidak bisa berbicara. Nah, jawabannya hukumnya kita nggak apa-apa, kan itu kita belajar bahasa isyarat untuk membantu orang yang tidak bisa ngomong atau bisu itu. Nah, kalau dia mau masuk Islam kan yang penting kan kita niat dalam hati. Kita kan cukup diucapkan saja dan tidak perlu ada suaranya. Yang penting kita dalam hati dan mau mengucapkannya. Itu sih kurang jelas. Sudah jelas.
Oke, yang lain, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Nafi. Silakan. Kewajibannya. Sebenarnya ini bisa dibilang kurang lengkap kalau hanya yakin tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Karena dengan kita melaksanakan kewajiban Allah dan menjauhi larangannya, kita juga termasuk beribadah dan itu termasuk orang yang beriman. Jadi kalau hanya yakin adanya Allah itu menurut saya masih belum sepenuhnya beriman. Apakah jawabannya jelas? Jelas, terima kasih. Berikutnya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Amalina. Bagi difabel atau orang yang bisu melalui bahasa isyarat, apakah sah? Kalau secara pribadi, kalau secara dalam agama, asalkan dia orang difabel atau orang bisu itu yakin dengan hatinya ingin masuk Islam, secara hukum dan secara syariat sah saja apabila dia mengucapkan syahadat dengan bahasa isyarat. Asalkan dia mau menerima apapun konsekuensinya, baik perintah dan larangannya dalam Islam, mungkin dia sah dianggap sebagai warga Muslim. Asalkan hati dan keyakinannya mantap untuk memilih Islam. Masih ada pertanyaan? Sudah? Saya mau bertanya soal materi yang kemarin, boleh Pak? Soalnya kemarin mau bertanya, katanya suruh besok aja, Pak. Siapa ini? Yusuf? Ya, Pak. Ya. Soal materi yang sholat itu kan, saya mau bertanya hukumnya. Kalau misalnya orang lagi sholat, terus depannya kosong, terus yang belakang apakah harus maju atau tetap sholat di tempat situ, Pak? Nomor berapa kamu, Yusuf? Gimana, Pak? Nomor berapa kamu? 87, Pak. Itu yang jawab kelompok sini. Saya bertanya sama Pak, hapus aja lah, Pak. Ya, jadi begini, terkait dengan aturan soft itu ya. Jadi kalau depannya luang, maka soft yang belakang itu kemudian maju ya. Orang yang di belakangnya itu maju. Jadi jangan dibiarkan yang di depannya itu kosong. Ya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, karena memang direnggangkan, sengaja di softnya itu direnggangkan ya. Supaya tidak tajamuk, tidak saling berdekatan dan berdesak-desakan itu, karena menghindari wabah itu. Kalau dalam kondisi normal maka aturan soft itu memang disyariatkan untuk kemudian itu merapat, ya kan? Merapat, sehingga kemudian ketika soft atau orang yang ada di belakang soft itu ngerti di depannya itu kosong, maka kemudian yang di belakangnya itu mengisi. Sebagai contoh, mamanya soft depan itu ada orang yang batal. Kemudian karena batal itu mundur, ya kan? Mundur, maka kemudian yang belakang itu maju untuk mengisi soft yang ada di depannya itu. Apakah itu tidak melanggar aturan terkait dengan lebih dari 3 gerakan? Tidak. Kan satu dua langkah itu tidak melanggar aturan terkait dengan pergerakan sholat yang melebihi dari 3. Jadi kalau dari belakang ke depan itu kan cuma 2 langkah. Nah begitu ya, caranya begitu.
Jadi, Iya Pak, terima kasih Pak. Dan ini untuk kelompok ini, ya ternyata kamu nggak mencatat tema kamu itu. Apa tema kamu hari ini? Fikih syahadat, Pak. Kok gitu fikih syahadat? Enak fikih syahadat itu. Apa? Habis sholat itu apa? Zakat. Wah, itu tema kamu itu fikih zakat, bukan fikih syahadat itu. Kajian kita itu kajian hukum Islam, bukan kajian akidah. Kajian akidah itu kan selesai kemarin, semester kemarin itu. Keliru kamu. Makanya dicatat dengan betul itu. Terus kelompok yang berikutnya besok siapa itu? Apa itu? Tentang apa itu? Puasa. Ya, jangan keliru itu. Ya, Pak. Terus ganti apa gimana, Pak? Wah, nulis lagi kamu. Nanti dipresentasikan di akhir semester itu. Oh iya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai masa 4 orang keliru kabeh. Nggak nyatet itu. Bukan visi zakat itu. Habis toharoh salat kemudian kok syahadat itu. Itu ya. Itu nanti ditulis lagi untuk di akhir semester nanti. Oke, silakan diakhiri. Ya, Pak. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.